Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian serta teman-teman saya yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan serta kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada zaman sekarang itu kita hidup di era ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat berkembang pesat, di mana teknologi dan ilmu pengetahuan itu memudahkan manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, komunikasi, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu masih banyak lagi sih. Nah, tapi sebagai seorang muslim, kita itu harus memahami bahwa Islam itu sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan menggunakannya dengan bijak ya. Nah, Allah itu memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Ada di Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah teman-teman, ayat ini tuh merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari ayat ini kita tuh dapat memahami bahwa Islam itu sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan membaca, menulis, belajar, manusia itu dapat mengembangkan ilmu dan teknologi untuk kemajuan kehidupan. Nah, selain belajar, Allah juga memerintahkan manusia untuk memperhatikan tanda-tanda kebesarannya. Nah, ini tuh dijelaskan dalam Quran surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Seperti itu teman-teman. Nah, ayat ini itu mengajarkan bahwa manusia itu harus mengamati dan mempelajari ilmu alam sekitar. Nah, dari pengamatan tersebut lahirlah berbagai ilmu pengetahuan seperti astronomi, biologi, fisika, kimia, dan teknologi lainnya. Nah, semua itu tuh menunjukkan bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga itu selain dua tersebut, Allah itu memerintahkan kita untuk bijak dalam menerima informasi. Karena ini di era teknologi saat ini, informasi tersebar dengan sangat cepat melalui internet dan media sosial. Nah, oleh karena itu kita tuh harus berhati-hati dalam menerima berita. Allah itu berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nah, teman-teman, ayat ini itu mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas keberadaannya. Ibaratnya kayak hoax gitu. Nah, kita tuh harus memeriksa dan memastikan terlebih dahulu agar kita tuh tidak menimbulkan kesalahpahaman lalu merugikan orang lain gitu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya itu dari ayat-ayat tersebut, 3 ayat tadi, kita tuh dapat memahami bahwa Islam itu sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun ilmu dan teknologi itu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi tersebut gitu teman-teman. Nah, semoga kita itu termasuk orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan memanfaatkan teknologinya untuk kebaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.